Kemenangan karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Karena itu kita mau bersuka cita, saudaraku, merayakan hari ini. Karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan pujian ini lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena itu telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. karena kami diberi kehormatan, kesempatan yang indah untuk kami boleh hadir di satu tempat di mana kami
kebaikan Engkau, bagaimana Engkau menderita, bagaimana Engkau dihina, Engkau dicambuki, dilukai, dihancurkan, diremukkan, semuanya untuk kebaikan kami. Darah tercurah supaya kami boleh diselamatkan, ditebus, dan tubuhmu dihancurkan supaya kami boleh disembuhkan. Ini satu hal yang kami tidak mau lupakan, dan kami mau supaya hal itu menetap dalam pikiran kami, hati kami, sanubari kami, Tuhan. Dan itu mendarah daging dalam kehidupan kami mulai saat ini, Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu, rema, kebenaran-Mu benar-benar dipakai dengan luar biasa saat ini oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada apapun Tuhan yang menggantikan kemuliaan Engkau pada siang hari ini, pagi hari ini. Berdoa Tuhan supaya Engkau menjiwai, Engkau menerangi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah itu masuk ke dalam pikiran kami setiap orang yang mendengar firman, dan biarlah firman itu berbuah saat ini juga. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara, ya, terima kasih. Satu kehormatan saya boleh berbicara di tempat ini, ya, dan saudara juga boleh dapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ada beberapa tempat yang lain yang sangat sulit untuk mendengar firman Tuhan. Saya pernah waktu saya kuliah, saya sempat kuliah di luar negeri. Kemudian daerah itu terkenal dengan semboyan, 3 semboyan, yaitu liberté, kebebasan, kemudian fraternité, artinya persaudaraan, dan juga liberté apa lagi? Fraternité, ada tiga itu. Kebebasan, kemerdekaan, saya lupa, oke. Ada 3. Tapi kebebasan, liberté, itu satu hal di negara Prancis yang sangat dihormati. Negara ini membuat sebuah orang boleh bebas melakukan apa saja. Tapi ada satu negara yang lain di atasnya, itu Rusia, yang pada masa itu sangat sulit untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang ketahuan, kedapatan membaca atau buat kebaktian akan ditangkap dan masuk ke penjara. Dan kemudian satu waktu di gereja kita di sana, persekutuan di sana, didatangi oleh orang Rusia dari pelayanan Brother Andrew, ya, pelayanan bawah tanah yang mau menjangkau orang-orang yang daerah-daerah yang susah atau susah menerima Injil, ya. Dan pelayan itu membuka mata kita bahwa ada tempat-tempat tertentu yang sangat sulit untuk mendengarkan Injil. Pada masa itu di Rusia, mereka tidak ada tempat seperti ini, yang dimana tetap tiap minggu untuk kebaktian. Cuma ada pengumuman, minggu depan di tempat ini, minggu depan lagi di hutan mana, minggu depan lagi di mana. Karena tidak ada aturan yang pasti. Kalau ada aturan yang pasti, ada flyer-flyer, pasti akan ditangkap. Jadi dapat video-video mereka pakai payung di tengah hutan untuk kebaktian. Dan kemudian ada foto-foto yang lain, para pendeta-pendeta yang masuk di Siberia. Siberia itu ada daerah yang sangat dingin, di daerah di bawah kutub utara, di atas Jerman, di atas Rusia. Nah, itu orang masuk di penjara, makan secukupnya, dan sangat menderita. Demi apa? Demi baca firman ini. Dan mereka akhirnya mencetak Alkitab yang sebesar korek api. Mungkin pernah lihat ada Alkitab yang sebesar korek api. Itu sebenarnya idenya ada di Rusia atau daerah-daerah yang sulit masuk Injil. Mereka bilang, kenapa mereka buat ini? Itu dibuat dari plastik, sehingga kalau kena air tidak apa-apa. Suatu ada pemeriksaan, mereka masukkan di kopi yang sangat hitam. Sekarang waktu dimasukkan tidak kelihatan. Karena kalau ketahuan ada saja Alkitab, pasti akan hukum berat.
demi firman Tuhan mereka rela menderita. Jadi jangan berpikir kita sudah cukup menderita. Kita membangun gereja susah dapat izin ya, sudah menderita. Belum, kita masih punya roh yang bisa dipakai setiap saat. Kita masih bisa membuat flyer, bahkan kita bisa buat acara kebaktian, taruh di YouTube, taruh di Facebook, taruh di mana, tidak ada masalah di Indonesia. Tapi ada beberapa tempat di Indonesia juga yang sulit. Di daerah saya, di daerah Jawa Barat, ada beberapa tempat dalam pelayanan kami, pelayanan Sunda, yang susah. Beberapa kami merintis beberapa pelayanan dan ada daerah-daerah yang susah. Beberapa orang karena ini mereka harus ditangkap dan diinterogasi. Ada beberapa orang yang diculik. Tapi setiap kali mereka mengambil keputusan untuk percaya, kita selalu ingatkan bahwa kita tidak akan berikan uang, kita tidak akan berikan harta apapun. Modalnya cuma 1 juta, ya, modalnya cuma 1 juta. Mereka pikir, wah lumayan 1 juta ya. Tapi 1 juta itu bukan uang. Setia, jujur, dan taat. Singkatannya sejuta. Setia, jujur, dan taat. Kalau kita setia, jujur, dan taat di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan jaga, Tuhan akan berkati kita. Wah, itu modalnya luar biasa, saudara. Kita tantang mereka, kalau mereka mau dibaptis, kita tidak pakai istilah baptis, kita pakai istilahnya sunat rohani. Ya, kalau mau disunat secara rohani, siap dipanggil, siap mati. Ada beberapa orang yang sulit untuk Injil, saudara. Nah, itu adalah satu bagian dari penderitaan. Dan saya pernah ikut satu seminar misi di Belanda akhir tahun 87. Dan saya masuk dalam satu sesi namanya menderita di dalam Kristus. Dan pendetanya yang mengajarnya orang Belanda. Workshop namanya menderita di dalam Kristus. Kenapa saya tertarik masuk dalam workshop menderita dalam Kristus? Biasanya orang cari yang berkelimpahan, ya, yang melimpah, hidup bermakmuran. Tapi saya memilih menderita dalam Kristus karena saya lagi menderita. Saya tidak punya uang ikut seminar itu, hilang uang saya. Jadi saya sedang menderita. Jadi, waduh gimana ya? Saya salah transfer uang sehingga saya ikut seminar yang harusnya bayar berapa? Saya salah transfer dan mereka taruh di dalam bag saya, name tag saya, peserta belum bayar gitu. Dan di sana ada begitu, ada ikut seminar, kalau belum bayar ditulis belum bayar gitu. Menderita lah, jalan di mana-mana orang lihat bahwa peserta belum bayar, no payment gitu. Jadi saya lagi menderita, saya masuk dalam workshop namanya menderita dalam Kristus. Karena firman Tuhan bilang ada bagian di mana kita menderita dalam Kristus. Kemudian pembicaranya mulai dengan kata-kata, saya mau memberi contoh bagaimana saya hidup menderita. Saya hampir 20 tahun kalau tidak salah di pedalaman Papua, Irian Jaya. Waduh, rupanya hamba Tuhan ini pendaki Indonesia. Saya karena di situ sebagai orang Indonesia, bagi mereka hidup Indonesia menderita ya. Kemudian dia tunjukkan luka-luka di badan. Nah itu rupanya kalau menderita, kalau kita bagi firman tentang menderita dalam Kristus, kita harus buka baju kita. Inilah penderitaan kita. Kenapa saya mau cerita ini? Bahwa itu semua tidak ada bandingannya dengan penderitaan Kristus. Semalam waktu saya pulang habis seminar sini, karena sudah malam, habis kita makan, itu sudah jam 11. Ini saya mempersiapkan beberapa bahan seminar hari ini, karena hari ini cukup banyak, ada 3 sesi seminar ini. Nah, dan saya dapat email dari Pastor William Laun, dia bilang ini ada bahan-bahan yang baru untuk seminar. Jadi saya tadinya sudah siap dan bahan ini saya harus tambah-tambah dengan bahan yang baru, karena pengajaran yang selalu kita sempurnakan. Jadi cukup malam saya bekerja untuk mempersiapkan itu. Tapi mata saya udah capek sekali. Ya habis seminar, habis khotbah biasanya pingin tidur. Dan saya terkena ini malam ini adalah malam di mana Yesus di Taman Getsemani, di mana dia gentar masuk di taman karena besoknya dia akan menghadapi kematian. Dan bukan kematian saja, dia mulai akan menderita. Apa yang terjadi dengan saudara kalau pada malam itu saudara tahu besoknya saudara akan menderita?
Terus besok saudara akan naik pesawat, itu enak ya. Tapi kalau besok saudara tahu saudara akan masuk penjara, saudara akan dihukum. Nah ini yang membuat Yesus menderita. Dan dia membawa murid-muridnya, jadi dia berjaga-jagalah dengan saya. Dan saya lihat video-video tentang bagaimana film menggambarkan itu. Dan saya melihat bagaimana film itu menggambarkan Yesus datang berulang kali balik pada Petrus dan murid-murid yang lain untuk membangunkan mereka yang matanya bersusah buka gitu. Tidak, sebelum kamu berjaga-jaga. Artinya Yesus ingin teman di dalam penderitaan. Benar tidak? Kalau kita dalam menderita, kita butuh ada orang ya, bisa curhat, bisa share. Tidak adakah orang yang bersama-sama dengan saya untuk membagi buka gitu. Yesus dalam kesendirian malam hari itu, dia melihat besok dia akan menderita. Tapi saya percaya dia melihat ke depan, bahwa apa yang dia lakukan, tugas terakhir yang dia lakukan ini bukan untuk dia sendiri, tapi untuk kita semua, untuk kebaikan kita, untuk tahun ke tahun, generasi ke generasi, jutaan orang yang akan diselamatkan karena karya salib yang dia akan lakukan. Dan kemudian dia berdoa dan dikatakan firman Tuhan sampai dia berkeringat seperti darah. Dan itu merupakan orang yang stres berat, orang yang paling stres. Dia sedang mengalami stres tingkat tinggi. Akhir-akhir ini orang mengatakan penyakit yang paling akan nomor satu di dunia yang paling membunuh adalah depresi. Bukan lagi kanker atau sakit jantung, tapi depresi. Malaysia ada satu orang yang bunuh diri karena dia ranking 2 di kelas, seorang pelajar, nilainya mungkin A, B mungkin, dan kemudian yang nomor 1 A semua. Dia bunuh diri cuma karena nomor 2 di kelas. Saudara kita udah nomor 10, nomor 15 dari 16, bunuh diri ya, masih tertawa. Ada situasi di mana tekanan begitu berat, tingkat di mana teknologi semakin tinggi, semua fast, semua cepat, membuat tingkat orang depresi semakin besar. Dia tidak bisa bersaing. Banyak sekali orang stres saat ini. Banyak sekali orang yang stresnya bukan tingkat 1 lagi, sudah tingkat 4. Ya, tingkat 1 apa? Tingkat 1 ya paling ya oke lah, makan kebanyakan atau makan kekurangan ya. 2 kan stres ya. Kalau kamu lihat orang udah banyak makan banyak stres jadi makan banyak. Ada yang stres udah gak mau makan. Saya kalau sebelum khotbah, saya biasanya susah untuk makan, agak stres sedikit. Tapi kalau sudah khotbah, boleh lagi sih makan banyak, saya akan nikmati. Stres hamba-hamba Tuhan. Karena ada perjuangan sebelum berkhotbah, tapi sudah itu plong makan banyak. Stres 31, 32, 33 ada gitu saudara. Bagaimana orang yang pertamanya stres biasa, lama-lama dia mulai tertutup, mulai tertekan, dan dia masuk ke dalam masa di mana dia mulai berfantasi, berhalusinasi, mulai berpikir-pikir macam-macam, mulai ketawa-ketawa sendiri. Dunia lain, sudah mulai dunia lain. Buat channel 1, channel dia seperti FM ya, berubah-ubah. Satu waktu dia begini, naik ke atas tiba-tiba, wah bolong. Ini nekat banget nih. Ini 4 orang yang mencoba masuk, berapapun resiko yang mereka harus tanggung demi untuk mencapai, demi untuk bertemu dengan Yesus. Berarti mereka punya iman. Benar tidak? Anda yakin kalau memikirkan resiko, ini resiko berat. Bagaimana kalau tidak terjadi kesembuhan? Pertama, mereka buang waktu. Ya, bahwa orang sakit tidak terjadi apa. Yang kedua, rumah kan hancur kan di atas. Siapa yang harus bayar? Atap hancur. Ini kan berarti duitnya keluar banyak, rugi lagi. Tapi
Tapi mereka sudah memperhitungkan berapa besar kerugian yang mau hancur, mau siapa yang tanggung. Yang penting orang ini yang dari lahir, teman kami ini lumpuh, dia akan disembuhkan. Jadi mereka menerobos masuk. Dan itu tindakan iman. Tindakan iman. Dan Yesus melihat itu. Yesus melihat iman mereka. Tapi apa yang dikatakan Yesus bukan langsung menyembuhkan. Yesus bilang gini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Menarik bukan? Orang sakit dibilang dosamu sudah diampuni. Nah, saya mau kasih tahu saudara, di bangsa Yahudi mereka mengerti satu pemahaman, setiap orang sakit itu sumbernya adalah dosa. Mereka tahu tidak ada orang yang sakit kalau dia tidak berdosa atau dia melakukan satu dosa. Mungkin dosanya atau dosa daripada orang tuanya. Ya, ada orang yang buta, mereka bertanya kan, ini dosa dia atau dosa bapaknya sehingga orang ini buta. Dan kalau orang sakit kusta, dia harus diasingkan dan dia harus berjalan dan dikatakan najis, karena orang tahu setiap orang kusta itu ada dosa. Dan di perjanjian lama banyak kejadian orang yang berdosa jadi kena penyakit kusta. Jadi dalam pemikiran orang-orang, orang sakit ini pasti ada dosa. Dan untuk orang yang sakit ini pun dia menyadari, mungkin saya ini berdosa atau orang tua saya berdosa sehingga saya lahir belum seperti ini. Jadi dalam pergumulan dia, waktu dia datang pada Yesus, saya orang berdosa. Tuhan, kiranya saya datang pada Yesus, penyebab sakit saya mungkin karena kesalahan saya melakukan dosa ini, dan dia dalam pemikiran dia, itu dosa saya begitu besar sama saya seperti ini. Minimal saya bisa diampuni oleh Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang mengampuni. Dia adalah utusan Tuhan yang dapat mengampuni. Sehingga Yesus masuk dan Yesus mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni, untuk masuk ke sumber paling dalam pikiran dia, bahwa yang pertama, sumber penyakitnya sudah diampuni. Dan kemudian pasti ada kelegaan dalam hatinya dia. Terima kasih. Ya, saudara pernah merasakan saudara sakit dan saudara mulai berpikir, duh, saya berdosa ya. Saya melakukan ini maka saya berdosa. Dan banyak orang seperti itu. Dia sakit, dia kena penyakit, dan dia bergumul dengan dosa. Dia berpikir, saya suka marah-marah pada istri saya sudah tidak mau membantu teman saya begini menipu, saya seperti ini. Saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, dan dia selalu mengatakan, aduh, saya nggak pernah ke gereja sih, saya suka main judi sih. Mereka selalu berpikir dosanya yang membuat dia sakit. Tapi karya salib itu menembus yang paling utama, dosa kita sudah diampuni. Makanya Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini membuat para ahli Taurat jadi kaget. Ayat 21. Tapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Ini berpikir di dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Wah, kaget mereka. Ini Yesus sendiri mengatakan dosamu sudah diampuni. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ini penghujatan. Ini penghujatan. Yesus menyamakan diri dengan Allah. Ini penghujatan. Ini dosa besar ini. Pasti ini orang berdosa. Mereka berpikir cuma di dalam hatinya. Nah, kemudian bisa ini terjadi. Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mujizat yang luar biasa. Yesus dapat membaca pikiran mereka. Saudara pikir itu bukan mujizat? Nah, mujizat ada spirit of knowledge, ya, roh pengetahuan yang dapat membaca pikiran orang.
susah untuk baca pikiran orang. Ya benar tidak? Kita harus menduga-duga. Tapi Yesus di sini menunjukkan bahwa Dia itu setara dengan Allah yang dapat membaca pikiran. Ya di Mazmur berapa? Mazmur 139 mengatakan bahwa Tuhan Allah ada di mana saja. Dia tahu kemana kita duduk, kita berdiri. Tidak ada yang tersembunyi di depan Dia. Semuanya terbuka. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita renungkan, Tuhan bisa tahu. Dan ini Yesus menunjukkan kuasanya. Yang kedua, Dia mengampuni. Dia mengatakan Dia mengampuni, kemudian Dia bisa membaca pikiran. Tapi Yesus mengatakan, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mengatakan lebih mudah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, benar tidak? Bagi Tuhan kira-kira mana yang lebih mudah? Tidak ada yang lebih mudah. Bagi Tuhan semuanya mudah. Tapi bagi mereka yang kelihatan lebih mudah, mengatakan kan dosamu diampuni. Makanya sekarang begini. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, atau Dia sama seperti Allah, berkatalah kepada orang lumpuh itu, padamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Yesus menunjukkan satu hal yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Dia dapat melakukan mukjizat membuat banyak orang lumpuh bisa bangkit. Dia mengatakan, ini hal yang kalian pikir susah, dan saya katakan ini mudah. Bangkit dan berjalan, dan orang itu bangkit. Dan di mata orang itu hanya mukjizat seperti ini hanya Allah yang dapat lakukan. Tidak ada orang yang pernah dalam sepanjang sejarah pernah membuat orang yang lumpuh berjalan. Bagi mereka mukjizat yang hanya Allah dapat lakukan. Dan kalau Yesus mengatakan hanya Dia, kalau Dia dapat menyembuhkan orang dengan mukjizat yang seperti Allah lakukan, Dia menunjukkan Dia setara dengan Allah, dan Dia juga dapat mengampuni dosa. Saudara, supaya kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengampuni dosa kita, kita juga harus tahu Tuhan dapat menyembuhkan kita. Bukan cuma sekedar kita baca firman, tapi kita mengalami mukjizat dari Tuhan. Tuhan itu hidup. Nah, banyak orang perlu dibuktikan, banyak orang yang belum percaya perlu dibuktikan bahwa Dia penuh kuasa. Dan saya dalam seminar ini akan mengajarkan banyak hal ya. Bagaimana kita membuktikan lebih dahulu mukjizat Tuhan, baru kita memberitakan Tuhan yang hidup, yang sanggup mengampuni dosa. Itu kita yang menjadi Kristen begitu mudah untuk mengatakan ya saya percaya pada Tuhan. Tapi orang-orang di luar, mereka perlu bukti. Mereka perlu bukti bahwa Tuhan yang kita tawarkan adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Jadi dua hal sebenarnya Yesus bisa lakukan. Dia dapat mengampuni dosa, dia dapat menyembuhkan. Dan ini kembali kepada karya salib Kristus. Dia telah menebus dosa kita karena darahnya tercurah, dan oleh biru-birunya dia disembuhkan. Itu seperti dua mata uang ya. Beritakan Injil dan sembuhkan orang, penebusan dan sembuhkan orang. Jadi percayalah bahwa Tuhan kita tinggi. Tuhan sanggup membuat penyakit kita itu sembuh. Dan kalau kita masih bergumul, apakah saya berdosa? Atau apakah orang tua saya berdosa sehingga saya sakit? Ini jawaban Tuhan. Dosamu sedang. Sehingga sumber daripada penyakit itu membuat mati. Akarnya kita matikan. Dan kita akan memperoleh kesembuhan. Satu waktu ada orang yang datang kepada saya setelah saya berkhotbah di gereja saya sendiri. Saya mengajak orang-orang sakit untuk dilayani, dan kemudian saya melayani secara umum. Saya tanya siapa yang sakit, pegang saja pada bagian yang sakit, kemudian saya akan layani. Tapi setelah itu ada satu orang, dua orang sebenarnya, mereka datang dan kemudian minta untuk saya layani secara bebas.
Saya biasanya tidak layani secara pribadi kalau saya sudah lakukan secara umum. Tapi saya mendengar, kamu sakit apa? Dia bilang dia sakit kanker. Umurnya kira-kira 20 tahun perempuan. Dia bilang dia kuliah sudah bertahun-tahun, maksudnya 2 tahun dia kuliah, tapi dia ada tumor yang besar di tubuhnya. Dia tidak kasih tahu orang tuanya kalau dia sudah membuat tindakan kemoterapi. Jadi uang kiriman untuk kuliah dia pakai untuk dokter, bayar kemoterapi, bayar mahal. Dia bilang saya mau dilayani. Saya bilang ini perlu waktu khusus. Maukah besok datang ke rumah saya? Ini saya akan berdoa lebih dahulu dan kita akan layani. Karena saya mau berdoa supaya kuasa Tuhan begitu dahsyat bekerja untuk menyembuhkan. Ya, ingat saya adalah tipe orang yang bukan berdoa kemudian selesai dan kemudian pergi. Artinya saya mendapat pujian dari orang itu. Terima kasih Pak sudah mendoakan saya, sembuh atau tidak bukan urusan saya. Saya bukan seperti itu. Kalau saya mendoakan, saya berjuang supaya orang itu sembuh. Jadi saya bilang besok datang. Jadi besoknya dia datang ke rumah saya, kemudian kita share. Saya tanya kepada dia dan dia share bahwa tumornya besar sekali di tubuh ini. Jadi saya bagikan firman Tuhan yang sama yang saya bagikan tadi pada Bapak Ibu. Kenapa? Kamu yakin sudah diselamatkan? Iya. Dari mana kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Dari Yohanes 3 ayat 16 kata dia. Oh bagus, Yohanes 3 ayat 16, kamu tahu firman Tuhan. Tapi kalau kamu mau berdoa, apa ada keyakinan kamu sembuh? Ya dia belum begitu yakin. Saya bilang kamu harus yakin. Karena iman itu adalah percaya akan janji Tuhan. Jadi saya share sedikit bahwa kalau kamu tidak yakin, kamu baca dulu firman Tuhan. Jadi saya bagi firman Tuhan. Saya bagi tentang wanita yang menjamah jubah Yesus, asal dia yakin, percaya kalau dia untuk ujung jubah saja dia sembuhkan. Ya. Percayalah Tuhan dapat menyembuhkan kamu karena kamu bilur-bilurnya dia disembuhkan. Oke. Kemudian jadi saya tanya ada dosa, karena biasanya orang sakit kanker itu biasanya ada dosa-dosa, tapi belum juga dosa dengan kepahitan. Banyak sekali orang yang sakit kanker karena dia sakit hati tidak mau mengampuni dan kemudian itu membuat kanker. Ada roh-roh yang membuat dia kanker. Dia minta ampun. Kalau dia minta ampun, saya tumpangin tangan, ambil otoritas di dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Setelah dilayani, ditumpangin tangan, tumor yang sebesar ini langsung kempes. Mujizat terjadi. Iman siapa? Iman yang mendoakan, tapi iman juga yang didoakan karena dia sudah percaya. Saudara yang mau menerima kesembuhan, mulailah muncul iman di dalam hidup saudara. Apapun penyakitnya, mari seminar kita belajar segala penyakit, segala kelemahan, semua sudah ditanggung, sudah selesai dari sana. Jadi waktu Yesus mengatakan sudah selesai, Dia sudah menanggung segala dosa dan penyakit. Ya memang kita semua akan meninggal, kita semua tidak luput daripada itu. Tapi selama kita hidup diizinkan Tuhan, kita akan menemukan saja ya, dengan berkat dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melayani. Saya pernah melayani seorang yang di Malaysia, di Kalimantan, maksudnya Kalimantan yang Malaysia di Sarawak. Umurnya 90 tahun dan tingkat bunuh diri semakin lama semakin meningkat. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan, pendeta saya baca tahun lalu istilah 40-an tahun kemudian lagi ditunggu-tunggu untuk khotbah, dia nggak datang, rupanya dia bunuh diri. Saya tidak tahu kenapa seorang pendeta bisa bunuh diri. Jangan pikir pendeta itu pekerjaan yang enak. Nomor 2, tingkat stres, kata pendeta. Karena jemaat banyak yang datang konseling tentang stres mereka kan. Jadi itu terbawa-bawa gitu. Kalau dia tidak menyerahkan semua kepada Tuhan, dia akan ikut stres karena dia memperhatikan jemaat. Jadi
sebaiknya memang kalau hamba Tuhan pelayan kalau ada orang stres, udahlah bawa dalam doa, tapi jangan banyak pikir-pikir juga. Karena saudara juga sudah banyak pikiran, jangan mikir-mikir orang lain. Serahkanlah kepada Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mereka. Jadi 3 stres semakin berat. Tetapi saya mau kembali pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan di sini adalah Dia mau supaya tuntas kerjaan. Dia menghapus segala dosa kita. Dan yang kedua, Dia dilukai, Dia diremukkan untuk kesembuhan. Banyak orang sudah tidak menyadari bahwa karya salib, penderitaan Kristus bukan cuma keselamatan, tapi ada juga penebusan sakit penyakit. Coba kita lihat di Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53. Saya biasanya terakhir banyak pakai tab komputer. Sekarang saya kembali pada yang klasik ya, pakai buku. Kayaknya lebih mantap. Yesaya pasal yang ke-53. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan berubah pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Nabi Yesaya kepada tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi karya salib itu bukan cuma sekedar penebusan dosa. Memang yang paling utama dan yang terutama adalah dosa kita diampuni. Itu dilambangkan dengan darah Yesus sebagai penyucian dosa. Paskah adalah melambangkan darah Yesus yang tercurah, ya kan, untuk penebusan dosa kita. Tapi jangan lupa, selain daripada darah yang tercurah, ada tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang dihancurkan. Dan sebenarnya satu lambang yang menandakan secara rohani apa yang terjadi waktu tubuh Yesus dipecah-pecahkan adalah dia melakukan penebusan untuk penyakit kita. Iya benar, untuk penyakit kita. Dan iblis mencoba mencuri itu. Banyak orang berpikir, oh itu cuma keselamatan. Jadi kalau ada orang sakit, ya dosanya saja yang dilayani. Artinya, nggak apa-apalah, sakit kan cuma sementara. Nanti kalau dipanggil Tuhan kan ada hidup yang kekal. Nggak apa-apalah, bersabarlah. Mungkin ini diizinkan Tuhan untuk menderita. Kalau jalan Tuhan yang baik selalu membuat kita menderita, semuanya kita ini sakit semua. Karena ini jalan Tuhan. Padahal sebaliknya, jalan Tuhan adalah menebus segala dosa penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa itu iman? Iman itu adalah percaya apa yang Yesus janjikan. Benar tidak? Kita bukan waktu percaya saja, tidak. Percaya itu ada dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dasar.
dasarnya adalah firman Tuhan. Saya mau tanya, kenapa kita yakin kita semua kalau meninggal akan masuk surga? Coba saya mau tanya, siapa yang yakin kalau meninggal masuk surga? Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan, masih belum yakin ya? Mau kemana? Mau kemana? Selain surga mau kemana? Ada jalan, ada pohon nggak? Saya mau didoakan orang supaya saya masuk surga. Nggak ada itu ya. Tertipu kalau kita mengatakan kita ada satu tempat dan akan didoakan. Berapa banyak orang doakan pun kita nggak akan pindah. Ya, bukan seperti rumah yang bisa pindah kos ya. Satu waktu kalau didoakan kita nggak akan pindah. Tertipu lah kalau kita bilang kita punya kesempatan kedua untuk didoakan. Keselamatan itu adalah keputusan yang kita harus ambil waktu kita hidup. Jadi saudara yakin? Coba saya mau tanya sekali lagi. Yakin tidak? Saudara meninggal, saudara masuk surga. Yang yakin angkat tangan. Ya, harusnya saudara angkat tangan kalau bisa dua-dua tangan ya. Begitu yakin. Pertanyaan kedua, kenapa saudara yakin? Atas dasar apa saudara yakin? Nah, atas dasar apa? Percaya Yesus. Ya. Mengaku. Coba Bapak mengaku. Percaya. Bapak tahu mengaku itu masuk surga, ya? Dari mana? Bukan, dari mana Bapak tahu kalau mengaku itu masuk surga? Bukan, dari mana Bapak tahu kalau Bapak mengaku masuk surga? Sumbernya dari mana? Ya itu dari mana? Dari kelakuan percaya. Bukan, Bapak siapa yang mengatakan kepada Bapak? Siapa yang mengajarkan Bapak? Atau Bapak baca di mana? Sumbernya dari mana? Coba. Ya, dari firman. Nah itu benar kan? Dari firman. Di mana firmannya? Coba catanya di mana? Di mana firmannya? Di Roma 9 ayat 10. Roma 9 ayat 10. Wah, cuma satu Pak? Cukup satu ya? Kalau dengan mulut kita mengaku, hati percaya, maka kita diselamatkan. Benar tidak? Ini Bapaknya luar biasa. Cuma satu ayat dia sudah yakin kalau meninggal. Masuk surga. Cuma satu. Ini betapa hebatnya. Kalau saya percaya satu ayat saja sudah cukup. Jadi Bapak tidak perlu Alkitab. Satu saja ayat. Ada ayat yang lain mungkin. Siapa yang tahu ayat yang lain? Ada firman Tuhan yang lain. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 16? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke lah, 2 ayat Pak. 1 sampai itu ya. 2 ayat. Kita ulang-ulang kita yakini pendeta, pengajaran, kelas dasar kekristenan dan sebagainya, baca buku, kita yakin kita diselamatkan. Karena apa? Karena firman. Karena begitu banyak diulang-ulang kita yakin janji Tuhan. Kita beriman karena janji Tuhan dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan kesembuhan? Kalau saudara mau yakin tentang kesembuhan, carilah ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan demikian. Karena janji itu ada dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan kita percaya itu terjadi saudara. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Sedikit lebih lama. 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus itu adalah murid Yesus dan dia menulis hal yang sama. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi 2 hal yang terjadi adalah kita diselamatkan dan kita ditebus
oleh tubuh dan darah Yesus. Nah, coba kita sekarang belajar firman Tuhan tentang pelayanan Yesus yang ada di Lukas, ya, Lukas pasal yang kelima. Lukas 5 ayat 17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, Yesus sedang apa? Mengajar. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Siapa yang mendengarnya? Orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Saudara harus tahu bahwa pada masa Yesus ada banyak ahli-ahli Alkitab, ya, atau ahli kitab yang duduk memeriksa apakah Yesus berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Dari semua desa. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya di Tanjung Pinang ini mungkin dari semua pulau. Datanglah semua dari Kepulauan Riau, para ahli hukum Taurat, ahli-ahli Taurat dari berbagai sinode datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus, karena mereka sudah mendengar Yesus sanggup melakukan mujizat dan apakah pengajarannya benar. Dan itu terjadi di Kapernaum, di tempat Yesus bertumbuh atau Yesus tinggal. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara, kalau saudara dipakai Tuhan dengan kuasa, sama seperti Yesus, kuasa Tuhan menyertai dia, satu waktu akan membuat kegegeran di satu kota. Ya, misalnya di sini bapak-bapak ibu-ibu yang sudah ikut seminar mulai mempraktekkan, ya, pengajaran dan kesembuhan. Dan saya percaya itu akan menjadi daya tarik untuk orang-orang lain yang sakit. Dan mungkin akan banyak orang datang. Dan sama seperti ini, tempat itu penuh. Indonesia itu menarik sekali. Banyak sekali orang mencari kesembuhan, walaupun itu aneh-aneh, benar tidak? Ada batu yang dipegang orang saja bisa orang datang, ya. Ada tempat yang mungkin dikatakan bisa membuat kesembuhan, datanglah orang. Jadi kita itu harus lebih pintar, gitu. Memang kuasa Tuhan kita harus proklamirkan, kuasa Tuhan ada di tempat ini, sehingga banyak orang-orang datang untuk disembuhkan. Dan pada masa ini banyak sekali orang. Dan di tempat yang Yesus sedang berbicara, sedang mengajar, sudah tidak ada lagi jalan untuk orang masuk. Nah, sehingga ada orang yang memaksa masuk. Itu adalah 4 orang teman-teman yang membawa temannya yang lumpuh. Ya, kita lihat sini. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ini tindakan nekat, bukan? Ya, misalnya orang membawa orang sembuh, tapi tidak ada tempat, mereka bongkar kayak kita di sini. Tapi dia begitu berapi-api untuk melayani Tuhan. Saya layani dia, saya bilang, "Bapak sakit apa?" "Saya sakit kaki, sakit jantung, dan sakit mata," katanya. "Matanya kenapa?" "Kabur." Ya, dalam hati saya, ya wajar lah, 90 tahun matanya kabur. Kita aja sudah 50 tahun harus pakai kacamata. Ya, tapi dia punya iman supaya matanya bisa terang. Jantungnya juga, kenapa jantung? Ya, saya kalau naik tangga berat, katanya. Kenapa dia jantung? Ya wajar lah, sudah 90 tahun. Ya pasti lah seperti itu. Terus apa lagi? Kaki. Iya, saya suka
ke kebun. Ya, tapi kata saya mau keluar aja dia. Terus saya nggak ceritanya. Dia bilang begini, saya bangun rumah doa. Saya udah bangun satu rumah doa di sini di tempat ini untuk 300-400 orang. Tahun depan lagi saya mau bangun satu rumah doa lagi ke gunung saya, supaya di tempat ini banyak orang datang berdoa dan banyak orang diselamatkan, orang-orang yang ganja bisa bertobat. Luar biasa. 90 tahun masih punya visi untuk membangun kerajaan Allah. Makanya Tuhan izinkan supaya dia baik-baik, supaya dia sehat-sehat saja. Pada saat melayani dia, kaki menjadi kuat, jantungnya jadi baik, matanya jadi terang, saudara. Jadi bilang, datanglah ya satu waktu lagi, dan datang ya. Saya akan buat KKR di hutan. Wah, lihat tuh, saya bilang, ini yang saudara harus ingat. Tuhan akan pakai saudara bisa. Kalau saudara benar-benar hidup, mau pakai Tuhan seumur Tuhan berikan. Sampai seperti itu 120 tahun, sampai seperti kali 84 tahun. Tapi dia bilang dia masih muda, kekuatannya masih seperti dia masih di Kanaan, masih seperti remaja. Oke? Saya selalu berpikir umur saya, saudara sudah setengah abad juga lebih ya, sudah setengah abad lebih. Tapi saya tidak pernah memikirkan dengan umur ya. Saya selalu berjalan dengan anak-anak saya. Anak saya ada 5 orang dan semuanya sudah besar. Yang pertama udah 23 tahun, kemudian ada yang 20. Kita main, berolahraga, main badminton, main futsal, main apa saja. Ya, Tuhan membuat kita kuat. Kalau kita benar hidup untuk Tuhan, pakailah persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Tidak ada bagian-bagian yang saudara harus sakit untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, saya mau tutup dengan melayani saudara yang sakit. Saudara punya iman untuk jadi kuat saat ini, sehat-sehat. Amin. Ada yang sakit angkat tangan? Enggak ada. Mungkin bisa sakit kali. Masih mikir-mikir dulu. Oke. Ya. Kalau ada yang sakit di bagian badan ya, atau sakit bagian dalam. Yang bagian dalam maksudnya sakit jantung, sakit emah, ya gula, tekanan darah yang tidak kelihatan. Atau ada juga yang secara fisik kaki tangan yang susah digerakkan, bekas celaka dan sebagainya. Ya. Boleh angkat tangan atau maju ke depan saja. Oke, maju ke depan. Dan kita akan bertindak di dalam nama Yesus hari ini ya. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan melakukan mujizat sama seperti dia membuat orang yang lumpuh berjalan. 2000 tahun yang lalu kuasanya tidak berubah, dia tetap sama sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama. Ada lagi?
Kami percaya Tuhan pada Tuhan yang hidup. Tuhan tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mau melayani beberapa saudara kami, ibu, bapak-bapak yang sedang mengalami penderitaan di dalam kesakitan. Tapi kami pegang janji-Mu bahwa Kau mengatakan oleh bilur-bilur segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kau telah diremukkan, Kau telah dilukai, tubuhmu dipecah-pecah, dihancurkan dan menjadi luka. Dan oleh bilur-bilur semua sakit penyakit itu disembuhkan. Saat ini Bapak, kuasa Tuhan bekerja dan memulihkan. Tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Engkau. Segala penyakit, segala kelemahan dapat disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Bisa musik. Jadi ini Bapak tadi sakitnya bagaimana? Sekarang lagi kembung, lagi sakit tidak? Bukan 25 tahun Pak. Tapi kalau saya makan obat promat, kalau dia kamu saya makan juga sebelum aja terus sampai di kurang 5 tahun Pak, sampai sekarang. Jadi setiap kemana-mana saya harus mengakui obat promat. Itu aja Pak. Tergantung promat ya. Bapak, Saya percaya juga Pak. hanya air putih saja Pak ya. Putih saja bisa dimakan. Maksudnya tambah promat gitu. Bukan air putih yang dibutuhkan. Kalau Bapak minum sesuatu tidak ada masalah sekarang. Nggak kembung seperti itu, nggak ada. Mati. Oke. Hari ini bagaimana supaya kita buktikan bahwa tidak sakit? Saya pertama akan ambil otoritas untuk sakit penyakit, tapi Bapak kasih tahu ya perubahannya. Sekarang kan tidak ada perubahan. Bapak akan ketemu lagi seorang nanti Bapak atau seminar nanti. Oke. Nah, ya kita tumpangkan tangan, kita beriman sama-sama ya. Dalam nama Yesus, ambil otoritas penuh atas sakit penyakit pada bagian mah ini, pada bagian lambung ini. Kuasa Tuhan menyembuhkan, Tuhan Yesus memulihkan, menyempurnakan. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa penyakit, roh-roh iblis yang membuat sakit aku tolak keluar dalam nama Yesus. Sembuh saat ini juga. Saat ini terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Kepada rasa enak. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sedang tidak berubah dan Engkau telah memberikan tenaga otoritas kepada kami. Dan kami percaya kuasa-Mu itu akan melakukan hal yang besar kali ini. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir di tempat ini dan memulihkan hari. Bagilah kami yang akan melayani orang yang sakit ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Engkau akan dipermuliakan, nama Engkau akan ditinggikan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, saya minta Pak Jerry maju ke depan. Oke, boleh saja. Dia kasih ke orang tadi yang dekat. Kita berdua. Telinga kiri, telinga kanan sama ya? Ini tidak bisa mendengar. Kalau satu dua tidak dengar. Di dalam nama Yesus, kami perintahkan roh tuli bisu keluar dalam nama Yesus. Dan telinga ini dapat mendengar kembali di dalam nama Yesus. Terbuka semua
gangguan pada telinga saat ini sembuh total. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, telinga dapat mendengar kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh, terbukalah. Tuhan Yesus sembuhkan. Ada? Ya, tidak. Ada. Bisa mendengar? Halo Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya? Belum ya, juga belum. Kita pulang lagi ya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh tuli dan bisu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan roh tuli dan bisu. Dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Terbukalah telinga ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus. Ada? Bisa? Tidak, belum ya? Belum? Belum ya? Ini kita harus, kita sama-sama ya, ya. Ayo kita banding sama-sama. Ya, ya. Coba perintahkan. Dalam nama Yesus, terbukalah, mendengarlah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bicaralah, bisu tuli, aku usir keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada sedikit, ada. Bisa mendengar? Belum. Ada. Ada sedikit, ada belum? Ya. Dalam nama Yesus, roh tuli bisu keluar dalam nama Yesus. Perintahkan kuasa Tuhan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit disembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Roh yang sama yang menyembuhkan, memulihkan saat ini, memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan sekarang juga dalam nama Yesus. Belum ya? Nah, ini pasti ada bandel ya. Ini ada pasti apa? Ini Bapak dan Kristen belum Kristen ya, belum percaya. Oke, Bapak juga bukan orang Kristen. Oh, Bapak dia yang belum ya, orang tuanya yang belum. Oke. Kita coba lagi 1-2 kali. Kita beriman masih bisa, masih ada waktu. Saudara masih punya waktu? Ya, kita coba bertekun. Dalam nama Yesus, perintahkan roh tuli dan bisu saat ini keluar. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Sembuh, bisa bicara, bisa mendengar. Semua gangguan pada telinga dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, terbuka. Telinga terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, perintahkan otoritas penuh 100%. Kuasa Tuhan mengalir, memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bisa? Belum. Belum? Sebelah sini.
Tidak. Nah, ini udah cukup lama dari kecil. Ya. Coba Pak sekarang lagi. Coba Pak sekarang lagi. Bentar. Ya, kita sama-sama iman. Dalam nama Yesus. Sudah iman saja. Dalam nama Yesus. Yesus. Aku usir keluar roh yang menyebabkan bisu tuli. Dalam nama Yesus. Aku tengking keluar roh yang menyebabkan bisu tuli. Dalam nama Yesus. Mendengarlah. Mendengarlah. Dalam nama Yesus. Bicaralah. Bicaralah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kok bisa? Belum. Sudah mulai ada? Ada? Oke, ya, sudah mulai ya. Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Ya, kita akan teruskan. Sudah mulai. Dalam nama Yesus terbuka. Aku katakan kepada roh tuli dan bisu, jangan pernah kembali lagi keluar 100%. Pergi keluar. Roh yang ada di sini sudah lama sejak lahir keluar. Roh tuli bisu. Katakan sembuh total. Mendengar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun roh yang ada di sini yang menahan untuk berbicara, ketolak dalam nama Yesus. Telinga terbukalah dalam nama Yesus. Ya? Ada? Ya? Tidak bisa dengan bisa Yesus. Ya, begitulah saudara ya. Yesus. Dia belum pernah bicara, jadi dia sedang belajar bicara, tapi dia sudah bisa dengar. Dengar bagus? Ada? Wah, sekali lagi ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Dalam nama Yesus, telinga ini pulih seperti semula 100%. Kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Sembuh, terbukalah telinga dapat mendengar. Telinga dapat mendengar dalam nama Yesus. Telinga dapat mendengar dua-duanya. Roh tuli bisu, mulut dapat mulai berbicara dalam nama Yesus. Dah? Bisa dengar? Coba main musik.